Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di pagi hari yang cerah ini saya di sini mau berbagi sedikit pengalaman kepada kalian semua ya. Seperti biasanya, ini adalah kalian yang ingin bekerja di Singapura tetapi nggak direstui atau nggak diridhoi sama orang tua kalian. Jadi kalian di sini merasa down atau merasa kecewa ya, karena kalian mempunyai cita-cita, mempunyai impian yang begitu besar, tetapi orang tua nggak ngasih restu. Oke, so di sini saya mau ngasih solusi atau mengasih motivasi kepada kalian semua. Oke, simak videonya dan stay tune terus. Ada ya yang berkeinginan atau mempunyai cita-cita kerja ke Singapura karena ingin merubah nasib ya, karena ingin mempunyai masa depan yang lebih cerah seperti itu ya. Akan tetapi kedua orang tua kalian itu tidak merestui atau keluarga kalian tidak merestui. Nah itu sangatlah sedih sekali ya, karena cita-cita yang begitu tinggi terhalang oleh restu dari orang tua ya. Karena apa? Karena kalau kita kerja di Indonesia saja itu ibaratkan kita itu kerja satu hari, dimakan satu hari sudah habis ya. Kadang juga satu hari kerja itu untuk kebutuhan 2 hari nggak cukup ya, seperti itu. Karena saya sudah mengalaminya sendiri ya teman-teman. Jadi menurut saya ya alhamdulillah sekali, karena saya kerja di luar negeri ini saya direstui sama orang tua ya, saya direstui sama suami kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, karena berkat restu dari orang tua, berkat restu dari suami itu akhirnya alhamdulillah ya membawa kesuksesan seperti itu. Akhirnya hasil yang saya dapatkan itu berkah seperti itu loh teman-teman ya. Buat kalian semuanya nih ya, kalau mau kerja ke luar negeri, ibaratkan mau kerja ke Singapura atau Hong Kong atau Taiwan, tapi kalau keluarga kalian nggak meridoi, keluarga kalian itu nggak merestui ya, akhirnya percuma ya, sia-sia. Ada yang ini ya, apa gerundel ya. Ibaratkan restu orang tua itu adalah restu dari Allah, seperti itu ya. Ibaratkan kalau orang tua saja tidak ngasih restu ya, kita akhirnya merasa kecewa sekali ya. Karena yang pertama itu kerja kemana-mana itu adalah kita harus minta restu dari orang tua. Kalau orang tua sudah ngasih restu, itu ibaratkan kita kalau mau melangkah itu nggak ada rasa takutnya, kita nggak pernah merasa takut dengan apapun nantinya, seperti itu ya. Karena kerja di luar negeri ini bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang gampang ya. Karena kita nanti kalau sudah di luar negeri teman-teman, kita berjauhan dengan keluarga, berjauhan dengan orang tua. Nah akhirnya kita di luar negeri itu hidup kita itu sendirian ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keluarga baru yang ada di luar negeri itu. Kita harus bisa menyesuaikan keluarga baru yang ada di rumah majikan, seperti itu ya. Dan nanti sesampainya kalian di rumah majikan itu, kalian juga harus siap mental ya. Di sana nanti pasti kalian akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak kalian temukan di Indonesia, seperti hanya hal sepele. Nanti bisa juga mungkin buat kalian itu merasa nggak terima, padahal kerjaan yang kalian kerjakan itu sudah benar ya, tapi menurut majikan belum benar. Nah seperti itu ya, hal-hal kecil itu harus kalian benar-benar siap mental ya. Perbanyak, pokoknya harus benar-benar sabar. Yang namanya orang cari duit itu ya teman-teman, kuncinya itu ya cuma satu. Kalau pengen sukses harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, kalau kalian nggak telaten, kesuksesan itu nggak bisa didapat ya teman-teman. Karena kesuksesan itu butuhlah perjuangan, butuhlah kesabaran ya. Kalau kalian pengennya sukses tapi nggak pengen atau nggak mau melalui prosesnya, itu menurut saya nggak ada ya. Karena yang semuanya yang
yang sukses ini semuanya melewati prosesnya, melewati ujian-ujian, cobaan-cobaan ya. Walaupun kita bekerja di rumah majikan itu pasti kita itu akan mendapatkan yang namanya ujian ya, mendapatkan yang namanya kita itu diuji mental kita, apakah kita itu bisa melewatinya. Nah seperti itu teman-teman, nggak mudah ya namanya kerja di luar negeri, memang betul, memang nggak mudah ya. Apa yang saya alami selama di Singapura itu memang betul banget, yang namanya kerja ngikut orang itu nggak ada yang mudah ya. Kalau kita mudahnya itu saat terima gaji, nah di situ kita mudahnya kita mendapatkan gaji, tapi selepas itu tadi nanti pasti ada lagi ya kendala-kendala yang akan kita lewati selama kita bekerja di rumah majikan, seperti itu. Nah buat teman-teman semuanya ini yang masih muda-muda ya, jangan berpikiran separuh-separuh. Kalau kalian ingin bekerja di Singapura ya, kalau kalian pengen kerja ke luar negeri, niatkan 100% dari hati ya. Kalau kalian niatnya separuh-separuh, nanti yang ada sesampainya kalian itu di luar negeri, pasti kalian itu merasa nggak betah ya, merasa pengen pulang terus ke Indonesia. Nah buat apa kalian proses di PT, buat apa kalian harus montang-manting sana sini ngurus surat ini surat itu. Nah apalagi di masa-masa pandemi ini, di masa-masa pandemi seperti ini pasti prosesnya lebih rumit lagi dibanding sebelum masa pandemi. Nah seperti itu, jadi kalian harus fokus ya, niatkan 100% dari hati ya. Ingat tujuan awal kerja kalian ke luar negeri itu pastinya ingin merubah nasib, pastinya ingin mempunyai masa depan yang lebih cerah, bukan? Nah dari situ kalian harus semangat ya, perbanyakin berdoanya ya. Nanti jangan lupa kalau sudah mau terbang itu minta restu dari orang tua ya, agar kalian nanti lancar, terus kalian mendapatkan majikan yang baik, finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Kalau bisa itu jangan pindah-pindah majikan ya teman-teman. Kalau kalian pindah-pindah majikan, nanti yang rugi kalian sendiri ya, karena setiap pindah majikan itu agensi Singapura akan ngasih tambahan potongan gaji lagi ya, seperti itu. Jadi kalau bisa harus finish kontrak 2 tahun dalam 1 majikan, seperti itu ya teman-teman, usahakan ya. Ya semoga semua teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses baik di rumah ataupun di PT, saya doakan semoga lancar, semoga mendapatkan majikan yang baik ya. Semoga kalian bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya. Kalau bisa jangan bolak-balik kerja ke luar negeri ya, karena yang namanya kita berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang tua itu sudah pasti rasanya nyesek sekali teman-teman ya. Ya, tapi kalau buat saya sendiri mah kayak gini sudah kebiasaan ya, karena saya sudah terbiasa hidup berjauhan dari keluarga, karena saya mikirnya mumpung saya masih muda ya, mumpung saya masih kuat, saya masih bisa, saya mau bekerja dulu nanti buat kalau saya pulang ke Indonesia itu sudah punya bekal, seperti itu. Jadi saya itu kerjanya di Singapura itu lama banget karena saya mikir masa depan keluarga, seperti itu ya teman-teman. Bukannya saya di sini kerja lama terus saya hura-hura, saya shopping ini itu, enggak ya. Saya mikirnya 100% ke keluarga, 100% mikir masa depan anak, agar masa depan anak itu enggak ketinggalan dengan temennya, seperti itu ya, agar masa depan anak itu bisa cerah. Kalau bisa jangan nurun seperti orang tuanya. Kerja jadi TKW itu sangatlah nyesek teman-teman ya. Kalau lulusan tinggi terus jadi TKW itu sebenarnya sayang banget ya, sebenarnya sangat disayangkan sekali, seperti itu. Alangkah indahnya kalau jadi kerja ya di Indonesia, ibaratkan kerja yang ringan, yang penting jangan sampai kerja yang berat-berat, kasihan, seperti itu. Nah buat teman-teman saya semuanya, tetap semangat, pokoknya tetap berpikiran yang positif saja, karena yang namanya kerja dimanapun itu sebenarnya sama, asalkan niat kalian saja 100%, niatkan yang sungguh-sungguh ya, niatkan mencari rezeki yang halal ya. Kalau niat kalian itu benar-benar serius ingin merubah nasib, insya Allah nanti akan diijabah sama Allah, seperti itu ya, akan diijabah, doa kalian pasti akan dikabulkan, seperti itu ya teman-teman. Oke,
So, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya yang masih proses, yang masih ada di Indonesia. Pokoknya tetap semangat ya. Salam kompak, salam manis. Tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.